Ambur-bokso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca rudarasca Warusah paryaki ratita Om papukarmahem apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa Permadat kesamam Om santi Akibat terjangan lahar dingin jalan penghubung desa di Selat Karangasem ambrol.
Seekor bayi lumba-lumba ditemukan mati oleh nelayan di pantai Penimbangan Buleleng. Sajikan pertunjukan seni festival anti korupsi di Kota Denpasar berlangsung meriah. Ratusan mobil kuno Bali kampanyekan Bali aman untuk wisatawan. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, mengawali informasi pagi ini, banyaknya suku bangsa dan negara dunia menyimpan berbagai macam seni budaya. Seni rupa dalam bentuk topeng adalah salah satunya. Nah, walaupun sama bernama topeng, namun masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Berbagai cerita tentang topeng di Indonesia hingga mancanegara dalam Bali Story. Ensiklopedia Tari Indonesia menyebut topeng berasal dari kata tup yang berarti tutup. Topeng adalah penutup muka yang menyerupai muka orang, binatang, dan sebagainya. Topeng biasanya terbuat dari kayu, kertas, dan bahan-bahan lainnya. Topeng menjadi salah satu bentuk ekspresi paling tua yang pernah diciptakan peradaban manusia. Pada sebagian besar masyarakat dunia, topeng memegang peranan penting dalam berbagai sisi kehidupan yang menyimpan nilai-nilai magis dan suci. Kebudayaan topeng pun banyak ditemukan di berbagai negara. Ya, kebudayaan topeng di negara Sakura digunakan dalam seni pertunjukan tradisional Noh. Noh merupakan bentuk teater musikal tertua di Jepang. Aktor utama dalam pertunjukan teater ini mengenakan topeng kayu berlapis lacquer dan berpakaian kostum sutra bersulam warna-warni. Di Indonesia sendiri, topeng lahir dari peradaban agraris dan telah melewati masa prasejarah Hindu, Buddha, Islam, hingga era kontemporer saat ini. Ketika masa prasejarah, topeng digunakan sebagai media ritual tertentu karena dianggap memiliki kekuatan magis, misalnya yang ada pada negara perunggu untuk ritual memanggil hujan, yang terukir gambar-gambar wajah. Keberadaan ukiran wajah tanpa anggota badan ini dapat dianggap bahwa masyarakat primitif telah mengenal konsep topeng. Kebudayaan topeng banyak terdapat di Indonesia. Hampir semua daerah memiliki kesenian topeng dengan berbagai jenis dan bentuk topeng yang berbeda. Di daerah Kalimantan, suku Dayak menggunakan topeng dalam tari hudok yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Di Pulau Jawa, kebudayaan topeng dikenal di beberapa daerah mulai dari Cirebon, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga daerah Malang, Jawa Timur. Selain di Pulau Jawa dan Kalimantan, topeng hingga saat ini masih tetap eksis di Bali. Keberadaan seni topeng di Bali sangat berkaitan dengan perkembangan seni tari. Di Bali, topeng mulai berkembang sejak zaman pra-Hindu. Sisa-sisa kebudayaan ini masih dapat kita jumpai di Bali pada tarian sakral seperti tari Sanghyang Topeng Dedari, Barong Beruduk, dan tari baris Cina. Sebagian besar topeng Bali dibuat dari bahan kayu. Jenis kayu yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan topeng antara lain kenanga dan pule. Dalam prosesnya ada beberapa tahap pemahatan yang harus dilalui sampai akhirnya menjadi topeng. Selain itu, adanya pakem tertentu dalam penggambaran sifat tokoh membuat para perajin topeng harus memiliki keterampilan khusus. Di Bali, topeng menjadi perangkat utama dalam tari topeng, kesenian drama tari tradisional khas Bali. Cerita yang dibawakan dalam tari topeng biasanya berasal dari riwayat sejarah atau babat atau kisah-kisah legenda. Dalam tari topeng, setiap pementas atau penari tampil dengan busana khusus serta mengenakan topeng.
topeng yang dikenakan oleh seorang penari menunjukkan tokoh yang diperankannya dalam sebuah pertunjukan. Dalam membawakan peran-peran yang dimainkan ada dua jenis topeng yang digunakan, yakni topeng bungkulan adalah topeng yang menutup seluruh muka penari, dan topeng sibakan atau topeng yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas. Tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tak perlu berdialog langsung, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Berdasarkan pada strata sosial dari lakon yang ditampilkan, topeng dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Jenis topeng tersebut antara lain topeng keras atau sosok petarung, topeng tua atau sosok kesepuh, topeng bondres atau rakyat biasa, dan topeng ratu atau kalangan bangsawan. Di Bali pun ditemukan beberapa jenis drama tari topeng yang memiliki ciri khas tersendiri, mulai yang hanya dipentaskan saat upacara agama hingga sarana hiburan masyarakat. Saat ini, topeng dibuat bukan sekedar sebagai perangkat penting untuk pementasan, namun sudah dijual bebas secara umum dan diburu para wisatawan untuk mencari cendera mata. Ya, kesenian tradisional Indonesia kembali diakui oleh dunia. Tari topeng Wayang Wong asal Buleleng, Bali diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Seni drama topeng yang memainkan kisah-kisah Ramayana ini sudah ada sejak abad ke-17. Desa Tejakula yang terletak di bagian timur Buleleng, Bali menjadi saksi sejarah panjang seni topeng Wayang Wong di Pulau Dewata. Di sini terdapat 180 topeng atau tapel yang biasa digunakan untuk memainkan kisah-kisah Ramayana. Lakon yang diperankan oleh sekitar 40 seniman asal Buleleng ini mengisahkan peperangan antara Rama, Raja Ayodhya, melawan Rahwana, Raja Alengka. Setelah melalui proses panjang, akhirnya kesenian tari topeng Wayang Wong ini diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO. Yang termasuk dalam 3 genre tari tradisional di Bali yang telah masuk dalam daftar representatif warisan budaya tak benda bagi kemanusiaan dari UNESCO. Sebagaimana yang sertifikatnya baru saja telah saya serahkan tadi kepada Pak Bupati. Penghargaan ini menjadi kebanggaan tak terkira bagi para penggiat seni tari topeng Wayang Wong. Mereka makin terlecut untuk menjaga kelestarian budaya ini hingga generasi selanjutnya. Pada para seniman Wayang Wong dianggap sudah langka, dan tentunya kami sangat bersyukur sekali dan senang sekali, terutama dari seni Wayang Wong Bunda Mukti Tejakula ini terhadap apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tentunya untuk mempertahankan ini, tentu generasi muda di Tejakula yang punya bakat seni, terutama penari Wayang Wong ini, tentu kami selaku penasehat Wayang Wong Bunda Mukti Tejakula ini akan terus melaksanakan pembinaan-pembinaan. Upaya ini mendapat dukungan dari generasi muda setempat. Tak hanya menjadi penikmat atau penonton, sebagian generasi muda Buleleng juga dengan sadar mempelajari kesenian khas daerah mereka. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Akibat terjangan lahar dingin, jalan penghubung desa di Selat Karangasem ambrol. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali,
Twitter @netbirobali, Instagram @netbaliofficial. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omes. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang, hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di NET. Ya, kembali di NET Bali, Jumat lalu Gunung Agung kembali erupsi. Erupsi yang bersifat efusif atau letusan-letusan kecil ini mengeluarkan asap kelabu tebal dengan ketinggian 2.100 meter dari puncak kawah. Gunung Agung kembali erupsi Jumat lalu tepat pukul 7:59 waktu Indonesia Tengah. Erupsi berupa letusan kecil ini mengeluarkan asap berwarna kelabu tebal dengan ketinggian 2.100 meter di atas puncak kawah. Erupsi pada Jumat pagi mengeluarkan hujan abu vulkanis dengan intensitas kecil mengarah ke Desa Dukuh Kecamatan Kubu Karangasem yang masuk dalam zona merah. Kembali erupsi menandakan aliran magma yang menuju puncak kawah masih tinggi. Selain terjadi erupsi, PVMBG juga mencatat telah terjadi hembusan asap putih dengan intensitas selama 3 jam. Hari ini kita menyaksikan adanya kepulan abu yang cukup tebal, tetapi tidak kontinu. Abunya udah jatuh ke kubu kan? Abunya sudah jatuh ke kubu? Ya. Oh, sudah ada laporan begitu? Udah ada. Bukan hujan abu sebentar lah.
Fenomena erupsi Gunung Agung membuat wisatawan asing penasaran untuk melihat secara langsung dari pos pantau Desa Rendang Karangasem. Mereka tidak merasa khawatir selama berada di radius aman. No. Before that we arrived here, we didn't know if we were still coming, but we're happy to be here right now. Sebelumnya, Gunung Agung sempat beberapa kali erupsi terhitung sejak tanggal 21 November lalu. Awalnya, erupsi yang terjadi masih bersifat freatik tanpa mengeluarkan material, kemudian meningkat menjadi erupsi bersifat magmatik dengan mengeluarkan abu vulkanis. Saat ini, status Gunung Agung masih di level 4 atau awas. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jalan penghubung antar desa yang berada di Dusun Pegubugan, Desa Selat, Karangasem, ambrol. Dan ambrolnya jalan akibat terjangan banjir lahar dingin yang berasal dari luapan Sungai Tukat Sabu. Beginilah kondisi jalan di Dusun Pegubugan, Desa Duda, Karangasem. Kondisi jalan ambrol dan dipenuhi lumpur pasir pasca diterjang banjir lahar dingin dari luapan Sungai Tukat Sabu. Derasnya debit air memutuskan jalan utama penghubung antar desa di Kecamatan Selat. Untuk menuju ke desa lain, warga pun harus memutar dan mencari jalan alternatif lain yang jaraknya cukup jauh. Warga berharap jalan penghubung ini segera diperbaiki sehingga aktivitas dapat berjalan dengan normal kembali. Putus itu jalurnya, Pak? Putus. Nah, terus kalau ini menghubungkan berapa desa, Pak, jalurnya? Ya. Banyak, terutama Desa Pegubugan, kedua Durianekauk, Durianekangin, Perangsari. Ini kejadiannya kan sudah dari 1 minggu udah berturut-turut sampai 3-4 kali udah kejadian. Kalau akses jalannya, Pak? Akses jalannya tidak bisa, Pak, karena udah putus nih jalannya. Tak hanya membuat jalan ambrol, terjangan banjir lahar dingin juga menyebabkan rusaknya hektaran lahan sawah warga. Warga pun kini hanya bisa membersihkan puing-puing material yang dibawa oleh banjir sembari menunggu bantuan perbaikan jalan dari pihak terkait. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Minggu siang warga pengungsi dari Desa Pempatan Karangasem melaksanakan pemilihan kepala desa. Meski dilaksanakan secara darurat di posko pengungsian, namun warga tetap semangat memberikan hak suaranya. Beginilah antusiasme warga Desa Pempatan Karangasem untuk memilih kepala desa baru. Meski sedang berada di pengungsian, tak mengurangi semangat warga untuk menyalurkan hak pilihnya. Sebanyak 206 warga pengungsi yang berasal dari 11 dusun di Desa Pempatan silih berganti datang ke tempat pemungutan suara. Bahkan warga yang lanjut usia pun juga terlihat semangat ke TPS meski harus dipapah. Pelaksanaan Pilkades ini sudah direncanakan dari 6 bulan lalu, namun karena kondisi Gunung Agung yang masih erupsi dan desa ini berada di zona merah, maka pelaksanaan Pilkades sempat ditunda hingga 3 kali, hingga akhirnya dilaksanakan kemarin. Ini udah direncanakan sekitar 6 bulan yang lalu, udah sampai proses terjadinya, sampai ketemu juga bencana, tapi tetap dijalankan karena antusias dari masyarakat begitu bagus gitu. Meski pemilihan kepala desa dilaksanakan dalam kondisi serba darurat, namun pengungsi mengaku sangat antusias memberikan hak suaranya. Karena saya baru pertama ini, baru umur 17, baru pertama yang milihnya gitu. Hingga Minggu siang, aktivitas vulkanis Gunung Agung masih tinggi. Asap kawah bertekanan sedang teramati berwarna kelabu tebal dengan ketinggian 2.500 meter dari puncak gunung. Sempat terjadi sekali erupsi efusif atau letusan kecil dan 10 kali hembusan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat suasana pagi serta aktivitas warga di pos pengungsian bencana Gunung Agung di Desa Sidemen, Karangasem. Seperti apa sih? Berikut liputannya. Halo, selamat pagi. Aduh, suasananya pagi ini di Bali itu lagi cerah banget dan ini bikin saya bersemangat nih untuk melakukan aktivitas di pagi hari.
Lokasi pengungsian yang saya kunjungi kali ini berada di Dusun Sanggem, Desa Sengkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Karangasem, Bali. Jaraknya sekitar 19 km dari Gunung Agung. Jadi cukup aman untuk menjadi salah satu titik pengungsian. Ada 478 pengungsi di sini. Mereka telah tinggal di posko sejak Gunung Agung ditetapkan berstatus awas skala pertama 22 September lalu. Hal ini karena rata-rata rumah para pengungsi terletak 5 km dari Gunung Agung alias zona rawan. Ya, jadi kalau di dapur aktivitas paginya itu seperti ini, nggak cuma ibu-ibu saja yang masak, tapi dibantu juga sama bapak-bapak. Nah, tiap harinya di pos pengungsian ini sendiri saja masak nasi itu sampai 60 kilo. Itu cuma untuk pagi loh ya. Nah, kalau malam juga 60 kilo. Jadi sehari total ada 120 kilo nasi yang dimasak dan dibagikan kepada 478 jiwa yang mengungsi di sini, mulai dari anak-anak sampai lansia. Bantuan logistik yang diberikan pemerintah biasanya datang setiap 4 hingga 5 hari sekali. Namun setiap harinya selalu ada saja relawan yang datang untuk memberikan bantuan pada pengungsi. Sehingga kebutuhan para pengungsi tak kekurangan. Rencananya hari ini saya juga akan bertemu salah satu relawan yang jauh-jauh datang dari ibu kota. Materi, tetapi jadi bantuan non moral juga diperlukan di sini gitu. Jadi selain program-program yang sudah tepuk tangan dulu nah. Satu sudah. Berikutnya sekolah, terus rumah sakit darurat dan sebagainya juga. Di sini hari ini, tepatnya sekarang, ini kita membuat sekolah ceria. Sekolah ceria ini dilakukan pada saat adik-adik di sini selesai pulang sekolah. Di sini kebetulan sekolahnya tuh dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Kemudian mereka berkumpul di sini. Hampir 3 bulan berada di pengungsian, tentunya banyak yang harus mereka korbankan. Selain waktu dan tenaga, harta benda mereka juga harus ditinggalkan di rumah. Tak ada pemasukan karena tak bisa bekerja. Sebagian menyiasati dengan membuat anyaman bambu untuk dijual. Yeay, akhirnya. Nah, ini kan aktivitasnya seharian udah selesai. Kita di sini ngelihat mulai dari ibu-ibu masak di dapur sampai hiburan buat adik-adik yang tinggal di pengungsian. Memang ya, status Gunung Agung sampai saat ini tuh masih berstatus awas. Dan bahkan sudah hampir 60.000 jiwa warga yang tinggal di kawasan rawan bencana sudah tinggal di 233 titik pengungsian yang tersebar di seluruh wilayah Bali. Tapi meskipun tinggal di pengungsian tetap harus semangat dan seperti inilah. Yeay, bye-bye. Seekor bayi lumba-lumba ditemukan mati oleh nelayan di Pantai Penimbangan Buleleng. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Mutemu. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keseleo, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke, Jack. Hanya di Net. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget, deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini, dijamin aman.
Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Polisi masih dalami motif pelaku yang membakar rumah kos di daerah Sesetan, Denpasar. Hasil pemeriksaan sementara diduga pelaku alami gangguan jiwa. Beginilah kondisi rumah kos di Jalan Palapa, Kota Denpasar pasca terbakar Kamis lalu. 5 kamar kos hangus terbakar, hanya menyisakan puing-puing bangunan. Kebakaran disebabkan oleh seorang remaja yang melakukan aksi nekat setelah terlibat cekcok dengan orang tuanya yang tinggal bersama dalam satu rumah kos. Polisi masih mendalami motif pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga pelaku memiliki gangguan kejiwaan. Benar deh ya, jadi dari informasi tetangganya sama yang memiliki kos-kosan tersebut bahwa 1 minggu terakhir ini kayaknya si pelaku mengalami depresi berat sehingga tingkah lakunya, kata-katanya tidak sesuai dengan yang semestinya dilakukan gitu. Kemudian karena ada gangguan kejiwaan, tentunya otomatis kita kita bawa yang bersangkutan ke rumah sakit jiwa di Bangli. Sementara ini masih ditangani kejiwaannya. Mungkin nanti setelah selesai mudah-mudahan dia bisa normal, kita akan tindak lanjuti lagi kasus ini. Selain pelaku, polisi juga akan memeriksa beberapa saksi mata yang ada di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran ini kerugian ditafsir mencapai 150 juta rupiah. Vera Zenvia, Dewa Priana melaporkan untuk Net. Sabtu sore seekor bayi lumba-lumba ditemukan mati oleh nelayan di Pantai Penimbangan Buleleng dengan luka di sekitar Moncong. Seekor bayi lumba-lumba dengan panjang sekitar 80 cm ditemukan mengambang oleh nelayan di Pantai Penimbangan Buleleng Sabtu sore lalu. Bayi lumba-lumba mati dengan luka di sekitar Moncong diduga akibat terkena jaring nelayan di sekitar pantai. Penemuan ini kemudian dilaporkan oleh nelayan ke Dinas Perikanan Buleleng dan Fakultas Kelautan Undiksa untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk memastikan kematian bayi lumba-lumba tersebut, dilakukan pengambilan sampel bagian tubuh ikan. Dari hasil pemeriksaan sementara, bayi lumba-lumba mati akibat terluka di bagian moncong. Tadi saya sudah mengambil beberapa sampel isi perut, kemudian sampel lendir di mulutnya. Kita akan uji apa kandungannya. Kalau misalnya itu mengandung senyawa-senyawa berbahaya, mungkin itu akan menjadi simpulan tambahan penyebab kematian dari dolphin ini.
Kini bangkai bayi lumba-lumba ini diamankan di Fakultas Kelautan Undiksa Singaraja untuk diteliti lebih lanjut. Peristiwa matinya lumba-lumba ini merupakan kali kedua dalam 2 tahun terakhir di sekitar pantai Singaraja Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, jenazah Yudi Hermanto penderita obesitas asal Karawang Minggu siang dimakamkan di tempat pemakaman umum Sabta Marga Karawang. Proses pemakaman Yudi sempat terkendala karena berat badannya yang mencapai 310 kg. Usai berjibaku dengan penyakit yang dideritanya, Yudi Hermanto, pria obesitas 310 kg, Minggu pagi meninggal dunia. Ishak tangis mengiringi kepergian Yudi saat pemakaman di TPU Sabta Marga Karawang, Jawa Barat. Proses pemakaman Yudi sempat mengalami kesulitan lantaran berat badannya yang mencapai 310 kg. Di masa hidup, anak purnawirawan TNI itu dikenal sebagai pribadi yang baik dan suka bersosialisasi. Ya sangat baik, dia memang sangat berkarya ya untuk bantu orang tua, walaupun dia cuma kerjanya jual-jual gorengan, ya jaga parkir, dia cuma untuk ya sehari-hari untuk bantu orang tuanya. Meninggalnya Yudi cukup mengejutkan. Pasalnya selama sepekan dirawat di RSUD Karawang, kondisi Yudi sempat membaik. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, Yudi menderita sejumlah penyakit akibat kondisi kegemukan, antara lain asam urat, kekurangan protein, dan kelebihan cairan pada perut dan kakinya. Meninggalnya Yudi diketahui akibat serangan jantung. Sebelum meninggal, Yudi juga sempat alami kejang-kejang. Jadi kalau saya melihat begini, ini kemungkinan besar penyebabnya adalah serangan jantung mendadak. Karena nggak ada penyebab-penyebab sebelumnya yang menyatakan ada penyakit jantung. Karena dari hasil laboratorium juga normal semua, bagaimana kita mau. Jadi kalau serangan jantung mendadak itu memang semua tidak bisa dapat diduga ya. Kenaikan berat badan drastis yang dialami Yudi dipengaruhi sejumlah faktor. Pasca berhenti dari pekerjaannya pada tahun 2013 lalu, Yudi tidak banyak melakukan aktivitas bergerak. Pola makan Yudi juga buruk karena sering mengonsumsi makanan, minuman manis, serta porsi lauk yang besar. Dengan pola makan yang tinggi, alhasil dalam 4 tahun terakhir berat badan Yudi melonjak dari 136 menjadi 310 kg. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Pertama di Indonesia, pasangan calon pengantin di Binjai, Sumatera Utara wajib ikuti tes urin. Ini bertujuan mengurangi peredaran narkoba di masyarakat. 35 pasang calon pengantin ini dengan seksama dengarkan penyuluhan dari Kantor Urusan Agama Kota Binjai serta Badan Narkotika Nasional. Ini karena ada peraturan baru sebelum mereka menikah. Tes urin. Ini untuk menekan peredaran narkoba di masyarakat. Dan Kota Binjai menjadi yang pertama di Indonesia menerapkan aturan ini. Aturan baru ini pun disambut baik pesertanya. Saya menikah nanti tanggal 14 Januari 2018. Kegiatan ini sangat membantu untuk kedepannya pasangan-pasangan ini akan menjadi pasangan yang bagus, jangan sampai masuk ke dalam dunia narkoba gitu. Melalui penyuluhan diharapkan makin banyak warga mengetahui dampak buruk narkoba. Konsultasi sebaya, ya nanti mereka yang akan ikut juga di sini. Kita mengharapkan generasi muda juga turut, ya remaja punya tanggung jawab bersama. Dari sini kita mengetahui bahwasanya calon-calon keluarga baru di Binjai ini benar-benar memang baik atau bagaimana. Jika ada pasangan yang terbukti positif narkoba, petugas akan berkonsultasi dengan pihak keluarga apakah pernikahan tetap dilaksanakan atau tidak. Irwan Syah Putra Nasution melaporkan untuk NET. Sajikan pertunjukan seni Festival Anti Korupsi di Kota Denpasar berlangsung meriah. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali.
Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin Tom Sis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di Net. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Mengawali masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto mengajak pimpinan redaksi berbagai media untuk ngopi bareng di atas udara. Selain itu, Panglima juga berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta, tempat dimakamkannya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Inilah kegiatan yang dilakukan oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama sejumlah pimpinan redaksi berbagai media. Mereka ngopi bareng di udara. Gak tanggung-tanggung, ngopinya di ketinggian 15.500 di atas permukaan laut, tepatnya dalam pesawat C-130 Hercules. Kopi yang disajikan pun istimewa, yakni produk dan olahan TNI Angkatan Udara berlabel Baringga atau Baret Jingga. Berawal dari landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Marsikal Hadi Cahyanto mengajak rombongan untuk naik ke pesawat C-130 Hercules menuju Lanut Adi Sucipto di Yogyakarta. Yogyakarta adalah tempat dilahirkannya TNI Angkatan Udara, termasuk di Yogyakarta tempat dimakamkan Panglima Besar Jenderal Sudirman, sehingga tepat sekali Yogyakarta ini saya kunjungi yang pertama dengan mengajak seluruh rekan-rekan dari media. Rangkaian ziarah dilanjutkan dengan mengunjungi Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara di Kecamatan Sewon, Bantul, sekaligus tempat dimakamkannya pahlawan nasional Agustinus Adi Sucipto. Kegiatan diakhiri dengan mengunjungi Museum Dirgantara Mandala. Museum ini memiliki puluhan koleksi pesawat dan ditargetkan menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara. Rita Kusuma, Lukmanul Hakim melaporkan untuk Net.
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK gelar Festival Anti Korupsi di Denpasar. Dengan ajang seni diharapkan pesan anti korupsi dapat digaungkan oleh generasi muda. Puncak kegiatan Festival Anti Korupsi 2017 digelar di Lapangan Puputan Badung Denpasar Sabtu kemarin. Festival ini merupakan salah satu bentuk peringatan Hari Anti Korupsi Dunia yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bekerja sama dengan berbagai komunitas seni yang ada di Kota Denpasar. Berbagai stand pameran ditampilkan dalam festival ini, ada stand jurnalistik, fotografi, mural, poster, karikatur, hingga teater. Pesan yang ingin disampaikan dalam festival ini adalah menyebarluaskan sikap anti korupsi ke masyarakat luas sehingga mereka mengetahui bagaimana proses pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK. Selain itu, festival ini ingin menekankan sikap pencegahan korupsi yang dimulai sejak usia dini melalui kebiasaan bersikap jujur. Pendekatan melalui seni dianggap salah satu cara paling efektif dalam melakukan sosialisasi anti korupsi sesuai perkembangan zaman. Festival ini pun mendapatkan apresiasi positif dari pemerintah Kota Denpasar. Acara ini lebih mudah untuk dikolaborasikan atau diinteraksikan dengan masyarakat secara langsung. Jadi seperti festival-festival layaknya festival-festival seni budaya lainnya yang banyak juga mengundang masyarakat yang tentunya di sini memang muatannya yang beda. Muatannya itu adalah edukasi tentang masalah pemberantasan atau anti korupsi. Digelar kali pertama di Kota Denpasar, festival anti korupsi ini diharapkan bisa rutin diadakan dan menyeluruh ke setiap wilayah di Bali. Kita lebih menjangkau berbagai segmen di masyarakat yang selama ini kita kenal korupsi itu hanya urusan elit politik, tapi kita kepingin isu korupsi ini dipahami dan menjadikan gerakan besar di masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pencegahan terhadap korupsi. Saat ini Indonesia adalah salah satu negara dengan indeks kasus korupsi tertinggi di dunia. Tindakan korupsi dinilai sudah membudaya dan terorganisir sedemikian rupa. Diharapkan dengan adanya festival ini, masyarakat dapat ikut serta mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ratusan mobil kuno Bali kampanyekan Bali aman untuk wisatawan. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan bersatu bangsa. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget, Teh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor
1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga. Jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Ya, promosikan pariwisata Bali, Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia atau PPMKI Bali gelar touring bersama. Diikuti hampir 200 mobil kuno, peserta touring suarakan semboyan Bali masih aman. Ratusan mobil kuno berbagai jenis melakukan touring berkeliling sekitar pusat kota di kawasan Denpasar, Kuta hingga Nusa Dua Minggu sore. Bertema Come and Visit Bali, sebanyak hampir 200 mobil kuno mengelilingi sejumlah jalan di pusat kota Denpasar dan sekitarnya. Titik keramaian seperti Pantai Kuta menjadi tempat transit untuk mengkampanyekan semboyan Bali masih aman kepada para wisatawan. Bukan tanpa alasan, cara ini ditempuh untuk mengembalikan citra pariwisata Bali dan menarik wisatawan agar mau datang dan berlibur ke Pulau Dewata. Melemahnya sektor pariwisata akibat erupsi Gunung Agung membuat sejumlah pihak khawatir dengan kondisi pariwisata Bali. Tak terkecuali Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia atau PPMKI Bali. Acara ini tergagas dikarenakan kita melihat adanya dampak yang sangat luar biasa terhadap kita di Bali sebagai pelaku pariwisata. Kita lakukan acara ini dengan harapan ya undangan media-media ini yang sangat punya pengaruh bisa kita harapkan punya gaung ke ya minimal di Indonesia lah ya, bahwa gaung itu orang ke Bali sebenarnya nggak kenapa-napa. Peserta yang ikut dalam event ini tak hanya anggota komunitas saja, banyak pula wisatawan asing yang ikut bergabung. Kecintaan mereka terhadap Bali menjadi alasan untuk ikut mempromosikan kondisi Bali saat ini. Bali masih aman sekali, dan juga di media kadang-kadang bisa promosi Agung tidak aman. Tapi saya sangat cinta dan suka orang di Bali. Kalau orang di Bali tidak ada turis datang dan ketemu semua orang di sini, mereka tidak ada cukup uang untuk makan mungkin. Jadi saya mau datang di sini karena suka liburan dan sangat suka orang, dan juga saya perlu liburan dari Australia. Mount Agung hampir 3 jam dari di sini kira-kira. Jadi kalau dia meletus, kalau dia meletus, pemerintah bisa peduli karena sudah clearing hampir 17 km. Sampai saat ini, status Gunung Agung masih berada di level 4 atau awas. Mengantisipasi semakin melemahnya sektor pariwisata akibat kondisi gunung yang masih fluktuatif,
Pemerintah dan pihak pengelola wisata pun terus berupaya mengembalikan citra pariwisata Bali agar wisatawan tak lagi takut untuk datang dan berlibur ke Bali. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Masih tentang mobil, tapi mobil yang ini canggih zaman now. Produsen supercar Lamborghini rilis mobil SUV yang diklaim sebagai SUV tercepat di dunia. Kecepatannya mencapai 305 km per jam. Wow. SUV baru dari Lamborghini diluncurkan ke pasaran di kantor pusat Lamborghini di San Agata, Italia. Meski baru diluncurkan, Lamborghini Urus sudah dibanjiri pesanan. Dari 32 dealernya di Amerika Serikat, rata-rata sudah memesan antara 10 hingga 25 unit. Urus merupakan perpaduan street car dan supercar. Tak hanya untuk di jalanan beraspal, SUV ini diklaim memiliki spesifikasi di berbagai medan ekstrim. Dengan kecepatan maksimum hingga 305 km per jam, Urus diklaim sebagai SUV tercepat di dunia. Noi dovevamo sviluppare un veicolo che fosse in grado di muoversi in una strada normale, in un centro città oppure in una pista, mettendo allo stremo acceleratore, freni, sospensioni e quanta altra parte dinamica del veicolo. Ma questo non era sufficiente. Volevamo una macchina che si potesse muovere sulla terra, sulla ghiaia, come una vera macchina da rally senza nessun compromesso. Satu unit Lamborghini Urus dibanderol $200.000 Amerika Serikat atau sekitar 2,7 miliar rupiah. Di tahun pertama, penjualan ditargetkan mencapai 2.900 unit. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari band Peace Band Bali. Grup yang mengusung aliran alternatif berbahasa Bali ini akan membawakan lagunya yang berjudul Kopi Pahit. Sekaligus saya berpisah dari hadapan Anda. Nah, bagi kalian nih yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami, Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.